Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mungkin bisa dilihat dulu kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, mohon diambil dan dibuang ke tempat lain. Tidak ada. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ibu presensi terlebih dahulu. Hana, Ibu Ivan, Prima Kria, Hadir, Tiki, Hadir. Nurisya, Lulu, Hadir, Fauzia, Hadir. Asifah, Sakit. Oke, yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Masih pagi, masih semangat? Atau masih ngantuk? Belum halaman. Ya, silakan mau langsung masuk ke pembelajaran atau mau seru-seruan dulu? Seru-seruan. Oke, semuanya silakan berdiri dulu. Nah, kalian hafal lagu Naik Dewan Istimewa? Apa? Nanti sambil gerak ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi Bu. Jadi naik delman istimewa duduk di muka. Pada hari Minggu Pada hari Minggu kutu naik delman istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey! Kalau kita percepat ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Salah satu kuda. Jadi materi hari ini adalah membuat poster untuk mempromosikan produk lokal. Sebelumnya pada materi minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai teks argumentasi. Nah, pada hari ini poster itu berkaitan dengan persuasi. Jadi kalian tahu nggak perbedaan argumentasi dan persuasi? Kalau argumentasi itu berisi tentang argumen atau pendapat. Kalau persuasi itu teks yang untuk mempengaruhi pembaca atau meyakinkan. Ya betul. Jadi persuasi itu isinya tentang ajakan atau himbauan untuk para pembaca. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu merancang dan membuat poster dengan tujuan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia dalam kelompok. Kemudian untuk manfaatnya, dengan mempelajari materi ini, peserta didik menjadi tahu bagaimana membuat pesan yang kuat dan visual yang menarik supaya orang tertarik dengan produk yang kalian promosikan. Kemudian poster tugas akhir dari materi ini yaitu kalian akan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia dan hal itu akan membuat produk lokal semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sebelum masuk ke kegiatan, ini ada sedikit pengantar. Coba kalian perhatikan baik-baik.
dalam poster ini apa saja isinya? Tulisan, ada gambar, ada tulisan, ada tangan. Tahu nggak hubungan antara tulisan dan juga gambar ini? Ada. Apa? Itu backgroundnya ada pangan, terus sebelahnya juga ada pangan lokal. Ya, betul. Tujuan dari poster ini apa? Ada yang tahu nggak? Memberikan informasi, Memberikan informasi bisa. mengajak mempertahankan pangan lokal. Ya, betul. Jadi, tujuan dari poster ini yaitu yang pertama adalah memberikan informasi dan yang kedua adalah mengajak atau menghimbau para pembaca untuk mengonsumsi pangan lokal Indonesia. Model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti akan ada sebuah teks yang berjudul dari padi ke beras analog untuk kalian cari pokok permasalahannya. Kemudian kalian akan diminta untuk mencari solusi atau menanggapi dengan direpresentasikan dalam bentuk poster. Sekarang bagi kelompok menjadi dua. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, jadi dalam LKPD itu ada satu artikel yang berjudul dari padi ke beras analog. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk merumuskan permasalahan dalam teks tersebut. Apakah setiap kelompok sudah menemukan masalahnya? Sudah. Untuk kelompok 1, apa yang ditemukan? Ketergantungan tinggi terhadap beras atau nasi bor. Oke, bisa. Untuk kelompok 2? Kurangnya pertahanan pangan lokal. Oke, jadi dari permasalahan yang kalian temukan itu, silakan dicari solusinya atau berikan tanggapan kalian dan direpresentasikan dalam bentuk poster. Apakah bisa dipahami? Paham. Bisa. Silakan dikerjakan. Oh ya, sebelumnya saya mau menyampaikan aspek penilaian.
Jadi di sini ada 7 aspek yang dinilai. Yang pertama ada tema. Tema itu kesesuaian poster kalian dengan artikel yang sudah kalian baca itu, yaitu tentang ketahanan pangan lokal atau mempromosikan produk pangan lokal. Kemudian untuk gambar itu, gambar disesuaikan dengan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Kemudian yang ketiga ada diksi dan pemilihan kalimat. Kalian gunakan kata-kata yang baku sesuai dengan ejaan yang benar dan mengandung kalimat persuasif, yang dimana kalimat persuasif itu mengandung kata ada ayo, mari, ayolah, yuk, dan lain-lain. Kemudian untuk warna itu gunakan warna yang kombinasinya itu sesuai ya. Kemudian pemilihan huruf itu terkait dengan keterbacaan dan kerapihan. Jadi jangan gunakan huruf yang neko-neko, gunakan huruf yang jelas dan bisa dibaca. Yang keenam ada desain atau rancangan poster. Itu poster yang dilihat secara keseluruhan ya. Jadi nanti baik atau enggaknya poster kalian itu akan dinilai. Kemudian ejaan dan tanda baca. Nah, dalam penyusunan poster ini mohon perhatikan ejaan dan tanda bacanya. Ada penggunaan titik, koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan mulai pengerjaannya.
Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, saya bantu presentasikan ya. Ini poster dari kelompok 1. Bisa dijelaskan? Mas juga, Bu. Nah, ini adalah poster dari kelompok 1. Nah, permasalahannya yaitu ketergantungan tinggi pada nasi. Alasannya karena mayoritas masyarakat Indonesia sangat bergantung pada nasi sebagai sumber karbohidrat utama. Dengan konsumsi energi dari beras mencapai 54% per kapita. Terus di poster tertulis, yuk kita mulai gerakan diversifikasi pangan. Kemudian ada diversifikasi pangan, yaitu mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditas saja. Kemudian yang terakhir ada hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia ketergantungan pada beras itu mengancam ketahanan pangan. Padahal Indonesia mempunyai 77 jenis sumber karbohidrat. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Bisa dijelaskan? Jadi kelompok poster dari kelompok 2 itu kalimat ajakannya yaitu mari manfaatkan pangan lokal Indonesia secara optimal. Nah, itu ada gambar pangan lokalnya juga. Terus ada kalimat penjelasnya yaitu selain beras masih banyak pangan lokal yang bisa kita manfaatkan. Itu juga ada
gambar peta Indonesia biar menggambarkan Nusantara gitu Bu. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Poster kalian sudah cukup bagus ya. Mungkin ini lebih diperhatikan lagi untuk tanda bacanya. Lebih diperhatikan lagi untuk tanda bacanya, karena ini bentuknya kalimat, maka di akhir itu harus diberi tanda titik ya. Sudah bagus karena ada penjelasannya juga. Kemudian untuk yang kelompok 2 ini sudah cukup bagus ya, sangat lengkap sekali, diberi dengan detail-detail di belakangnya. Itu ada produk pangan lokal, ada peta Indonesia juga. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan. Jadi di sini ada ciri-ciri poster, ada 5, bisa dibaca bersama-sama. Bisa. Ciri-ciri poster. Poster terdiri atas komposisi huruf dan dari atas media atau kain yang berukuran besar. Poster dijaga pada tempat umum dengan maksud menarik perhatian masyarakat. 3. Poster pada umumnya dibuat dengan perlakuan yang dibuat. 4. Bahasa yang digunakan dalam poster singkat, jelas, dan tidak menjadi agar mudah dipahami. 5. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar, poster terdapat jelas dan tampilan. Baik, bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk syarat ini hampir mirip ya. Poster menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Kemudian poster menggunakan kombinasi antara kalimat dan gambar. Yang keempat, poster harus mampu menarik minat khalayak. Yang kelima, media yang digunakan dalam poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Yang keenam, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan poster. Setelah penguatan, Ibu akan mari kita menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini? Jadi kesimpulan materi pada hari ini, kalian sudah mempelajari mengenai ciri-ciri poster, syarat poster, dan terlatih untuk membuat poster secara berkelompok. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jika menyenangkan, berikan 2 jempol. Jika tidak, berikan 1 jempol. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari teks berita. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terima kasih atas semangat dan antusiasmenya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.